Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerli Luciana, NIM 200861119, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, mata kuliah pengantar metode penelitian. Baiklah, di sini saya akan membuat video, yaitu mempresentasikan analisis horizontal yang telah saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah pengantar metode penelitian. Baiklah, yang A, judul analisis saya yaitu pengembangan modul berbasis multimedia pada pembelajaran PJOK untuk siswa sekolah dasar kelas 5 semester ganjil Kota Bukit Tinggi. Yang B, masalah. Berdasarkan pengamatan yang penulis perhatikan, pembelajaran PJOK saat ini tidak dapat dilakukan di lapangan seperti biasanya karena harus mengikuti protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Karena keterbatasan media dalam proses pembelajaran PJOK, penulis menduga kurang tercapainya proses PBM yang baik karena tidak semua sekolah dapat melakukan pembelajaran PJOK dengan baik. Maka di sini penulis ingin melakukan penelitian untuk program bagaimana supaya proses PBM bisa efektif. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pengembangan modul berbasis multimedia pada pembelajaran PJOK untuk siswa sekolah dasar kelas 5 semester ganjil Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, yang C, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu supaya proses PBM bisa dilakukan dan dapat dipahami oleh siswa dengan mengembangkan modul berbasis multimedia untuk mendukung pembelajaran PJOK untuk siswa sekolah. Siswa dapat tertarik mempelajari pembelajaran PJOK meskipun keterbatasan seperti saat sekarang ini. Yang D, jenis penelitian. Jenis penelitian adalah menggunakan pendekatan penelitian pengembangan riset dan development dan tempat penelitian di SD Negeri 02 Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi. Model pengembangan yaitu ADDIE. Yang E, teknik pengumpulan data. Yang pertama, analisis. Menurut Cahyadi 2019, dalam tahapan ini kegiatan utama adalah menganalisis perlunya pengembangan bahasa bahan ajar tujuan pembelajaran. Beberapa analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut. Telaah karakteristik murid berdasarkan pembelajaran di dalam kelas dan media pembelajaran yang digunakan. Hasil analisis murid berkenaan dengan kebutuhan murid yang dapat dijadikan gambaran dalam pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua, rancangan. Tahapan desain meliputi beberapa perencanaan pengembangan bahan ajar, diantaranya meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut. Penyusunan bahan ajar berupa modul berbasis multimedia yang dibutuhkan oleh murid sebagai media yang dapat membantu murid belajar secara mandiri di rumah atau di sekolah dengan bantuan guru pendamping. Tahapan ini dilakukan dengan menentukan materi pembelajaran yang akan dikembangkan lalu membuat kerangka modul elektronik yang akan dirancangkan. Selanjutnya, kisi-kisi lembar validasi modul berbasis multimedia. Yang pertama, ahli materi. Kriteria aspek kelayakan isi terdiri atas indikator kesesuaian materi dengan SK dan KD. Aspek kelayakan penyajian terdiri atas indikator, teknik penyajian, pendukung penyajian, penyajian pembelajaran, koherensi, dan keruntutan alur pikir. Aspek penilaian kontekstual terdiri atas hakikat kontekstual, komponen kontekstual. Selanjutnya, yang kedua, ahli media. Kriteria aspek kelayakan grafika terdiri atas indikator, ukuran modul, desain sampul modul, desain isi modul. Yang ketiga, ahli bahasa. Kriteria aspek
kelayakan bahasa terdiri atas indikator lugas, komunikatif, dialogis, interaktif, kesesuaian dengan pengembangan murid, kesesuaian dengan kaidah bahasa dan penggunaan istilah. Yang keempat, respon murid sekolah dasar kelas 5. Instrumen untuk murid diisi ketika melakukan uji coba lapangan yang akan menilai kelayakan pada aspek penggunaan pada pengembangan modul berbasis multimedia. Kriteria aspek kelayakan terdiri atas indikator, kemudahan, kejelasan, kesesuaian dari media yang diberikan, dan kemampuan pemahaman pada saat pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, pengembangan atau development. Menurut Cahyadi 2019, pengembangan dengan media ADDIE berisi kegiatan realisasi rancangan produk. Dalam hal ini adalah bahan ajar berbentuk e-modul berbasis multimedia. Dalam tahapan kerangka konseptual tersebut direalisasikan dalam bentuk produk pengembangan bahan ajar yang siap diimplementasikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal terpenting dalam tahap pengembangan adalah uji coba produk sebelum diimplementasikan. Pada tahap validasi, terdapat 3, yaitu validasi ahli materi, validasi ahli media, dan validasi ahli bahasa. Yang pertama saya akan membahas yaitu tim ahli materi. Ahli materi yang dimaksud adalah dosen atau pakar yang berkompetensi dalam menguji materi yang diberikan. Ahli materi dalam pendidikan berasal dari dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan dan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sekolah dasar kelas 5. Perannya menilai dan mengukur kelayakan materi yang disajikan sesuai dengan kurikulum 2013 bagi murid sekolah dasar kelas 5, khususnya materi aktivitas kebugaran jasmani. Yang kedua, tim ahli media. Ahli media yang dimaksud adalah dosen atau pakar menangani dalam hal media pembelajaran. Ahli media dalam pendidikan berasal dari dosen Fakultas Sosial, program media pembelajaran. Peran ahli media adalah menilai kelayakan media yang dikembangkan dari segi penggunaan teks, gambar, suara, serta warna. Yang ketiga, tim ahli bahasa. Ahli bahasa yang dimaksud adalah dosen atau pakar yang berkompetensi dalam bidang kebahasaan. Ahli bahasa dalam pendidikan berasal dari dosen Fakultas Bahasa dan Seni. Peran ahli bahasa adalah menilai kelayakan penggunaan kaidah bahasa Indonesia, keefektifan kalimat, pengembangan dan sosial latihan, penulisan dan tanda baca. Selanjutnya yang keempat, penerapan atau implementasi. Rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan dan diterapkan pada kondisi yang sebelumnya. Penulis melakukan uji coba pada murid dalam bentuk uji coba kelompok kecil untuk mengetahui respon murid dan menarikan media pembelajaran e-modul berbasis multimedia. Setelah diterapkan dalam bentuk uji coba kelompok kecil, kemudian dilakukan evaluasi untuk memberikan umpan balik pada penerapan pengembangan modul berbasis multimedia. Cahyadi 2019. Pada uji coba ini hanya dilakukan sampai tahap uji coba skala kelompok kecil. Tanpa uji coba skala kelompok kecil dilakukan di sekolah dasar kelas 5 Aur Kuning Shift B yang terdiri atas 12 murid karena pembelajaran belum dilakukan penuh satu kelas. Yang kelima, evaluasi. Berdasarkan tahap implementasi, modul berbasis multimedia dapat dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi dilakukan revisi tahap akhir terhadap media pembelajaran sesuai saran dan komentar yang telah diberikan.
Dalam pengujian ini akan dilakukan pengujian analisis data kualitatif yang menggunakan rumus P sama dengan F per N kali 100%. Yang keterangannya P yaitu jumlah persentase, F frekuensi, N jumlah seluruh nilai atau jumlah seluruh data. Demikian analisis pengajuan judul tugas ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.